Halo guys, balik lagi dengan Koko. Kalau ada yang bilang pasar mid-range itu persaingannya ketat banget, saya akan jawab, betul. Apalagi untuk kedua handphone ini yang punya budget 2 jutaan. Setelah Xiaomi menghadirkan varian Redmi Note 9, Realme juga nggak mau kalah nih dengan belum lama ini menghadirkan Realme Narzo 20. Di harga yang kurang lebih tidak terpaut banyak, manakah di antara Redmi Note 9 dan Realme Narzo 20 ini yang sekiranya cocok buat kamu? Apalagi kedua smartphone ini punya spesifikasi performa yang sama persis. Tanpa pakai lama, langsung aja kita mulai videonya. Seperti biasa ya, pengujian pertama mari kita mulai dengan tes AnTuTu benchmark dengan suhu ruangan di 28,9 derajat Celcius. Di pengetesan pertama, Redmi Note 9 mendapatkan skor 200 ribuan. Dan sedangkan untuk Realme Narzo 20 mendapatkan skor 205 ribuan. Nggak cuma sekali doang, tapi kali ini saya tes AnTuTu benchmark sebanyak 10 kali. Kali ini Redmi Note 9 di 10 kali tes bisa rata-ratanya turun sekitar 190 ribuan. Dan untuk Realme Narzo 20 pun hasilnya juga kurang lebih sama sih, di sekitar 200 ribuan. Pengujian kedua saya menggunakan aplikasi Geekbench 5 untuk tes kedua CPU smartphone ini. Pengujian sampai 5 kali, angkanya stabil banget, di mana Redmi Note 9 angka single core di 360 dan untuk multicore di 1300-an. Lalu di Realme Narzo 20, angka single core-nya di 350-an dan untuk multicore di 1200-an. Next ya, untuk pengujian ketiga menggunakan aplikasi 3D Mark Wildlife sesuai rekomendasinya. Di sini Redmi Note 9 dapat skor 702 dan average FPS-nya di 4,20. Dan untuk Narzo 20 dapat overall skor 701 dan average FPS di 4,20 juga. Skor untuk sekali tesnya hasilnya kurang lebih sama. Nah, yang menarik itu di Wildlife Stress Test. Di sini Realme Narzo 20 lebih stabil dengan angka 98,9% dan Redmi Note 9 di angka 92,9%. Lanjut di pengujian memory speed, resultnya Redmi Note 9 kecepatan bacanya di 211 MB per second dan tulisnya di 191 MB per second. Untuk Realme Narzo 20 lebih rendah sedikit dengan kecepatan baca 170 MB per second dan tulisnya di 105 MB per second. Setelah pengujian via benchmark, kali ini pengujian daya tahan baterainya, di mana Redmi Note 9 mempunyai kapasitas baterai 5000 mAh dan Realme Narzo 20 berkapasitas 6000 mAh. Dalam pengujian untuk menonton YouTube selama 1 jam sama-sama menggunakan Wi-Fi, Redmi Note 9 berkurang 9%, sedangkan Realme Narzo 20 berkurang 5%. Tes PCMark Battery Life dari 100% ke 19%, Redmi Note 9 mampu bertahan 12 jam 45 menit, dan Narzo 20 bertahan selama 16 jam 16 menit. Lalu untuk pengecasan dari 10% ke 100%, Redmi Note 9 membutuhkan waktu 2 jam 35 menit, sedangkan Narzo 20 3 jam 44 menit. Sekarang lanjut kita uji lewat main game ya. Pertama untuk touchscreen-nya terlebih dahulu. Saya coba untuk main game Real Drum. Di sini baik Redmi Note 9 dan Realme Narzo 20 sama-sama responsif, jadi cukup nyaman. Lanjut sebelum ke PUBG, saya buka sensor box terlebih dahulu buat lihat sensor giroskopnya. Nah, di sini Realme Narzo 20 sensornya lebih sensitif. Seperti biasa kita main game PUBG dulu di ruangan tanpa AC dengan temperatur ruangan 28 derajat. Pertama di settingan HD frame rate high. Redmi Note 9 dapat bermain dengan lancar, gyronya juga aman. Saya masih bisa dapat 34 fps dengan average di 25 fps. Masih playable banget. Selama 25 menit saya bermain, baterainya berkurang 7% dengan suhu naik hingga 41 derajat. Di Realme Narzo 20 pun juga begitu. Gyronya lancar, selama saya bermain bisa dapat average di 28 fps. Namun di sini masih terjadi frame drop di 18 fps. Dan selama 25 menit saya bermain, baterainya berkurang 6% dengan peningkatan suhu naik hingga 43 derajat Celcius. Settingan kedua di game PUBG menggunakan grafik smooth frame rate ultra. Nah, kali ini kedua smartphone ini dapat dimainkan dengan nyaman banget. Redmi Note 9 di sini saya bisa bermain dengan rata-rata 40 frame per second, jarang banget frame drop. Turun paling cuma di 30 fps. Selama 30 menit saya bermain, baterainya berkurang 7% dengan suhu naik hingga 41 derajat Celcius. Lalu di Realme Narzo 20 kali ini bisa dapat 40 frame per second dan stabil banget sih. Di sini juga palingan turun cuma di 35 fps. Selama 30 menit saya bermain, baterai berkurang 6% saja dengan peningkatan suhu sampai 41 derajat.
Lanjut di game kedua, saya bermain Genshin Impact. Sama kayak PUBG, di sini saya menggunakan dua skenario. Yang pertama settingan default dan yang kedua settingan tertingginya dengan suhu ruangan 29,5 derajat Celcius. Oke, kita mulai di settingan defaultnya. Redmi Note 9 dengan settingan default masih bisa mendapatkan 25 fps dan terjadi beberapa lag. Selama 30 menit saya bermain, baterai berkurang 7% dengan suhu naik ke 43 derajat Celcius. Realme Narzo 20 di settingan ini masih bisa mendapatkan 28 fps dan sama kayak Redmi Note 9, masih beberapa kali saya jumpai frame drop. 30 menit saya bermain, baterainya berkurang 6% saja dan suhu naik sampai ke 43 derajat Celcius. Skenario kedua di settingan tertingginya. Kali ini Redmi Note 9 masih playable kok, dengan average di 25 fps dan jarang banget saya temuin frame drop. Sama kayak di settingan default, selama 30 menit saya bermain, baterainya berkurang 7% dan suhu naik ke 43 derajat Celcius. Nah, di Realme Narzo 20 kali ini rada beda nih. Karena walau sama-sama dapat 25 fps, tapi selama saya bermain sering banget frame drop. Jadinya kurang nyaman. Dan selama 30 menit saya bermain, baterai berkurang 7% dan suhu naik 42 derajat Celcius. Jadi kalau bisa menarik kesimpulan dari tes performa tadi, baik dari Redmi Note 9 maupun Realme Narzo 20 ini memang identik untuk masalah performa. Kualitas touchscreen dan gyronya pun mumpuni untuk main game HD sekalipun. Yang paling kerasa bedanya cuma di masalah baterai, karena Realme Narzo 20 lebih gede kapasitas baterainya tinimbang Redmi Note 9. Kalau soal kamera bagaimana? Nah, tulis di kolom komen ya. Enaknya kita bikin videonya atau enggak nih? Oh ya, segmen video ini saya menyebutnya flash lab ya, karena istilahnya saya bakal uji coba performa dari berbagai smartphone. Jadi kalau ada teman-teman mau request smartphone apa lagi yang akan kita bahas, terus mungkin ada bagian mana lagi yang kelewatan yang mungkin belum saya bahas di video kali ini, tulis di kolom komen ya. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.